Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu mau merenungkan sekali lagi keajaiban-keajaiban yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Segala perbuatan-Mu yang membuat kami terpaku, kami terkagum dan takjub. Tuhan, biarlah perenungan firman pada malam hari ini boleh membawa kesegaran dan sukacita bagi jiwa setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita mau merenungkan satu bagian dari Mazmur 98 ya, dengan satu tema yaitu perbuatan ajaib Allah. Bapak Ibu sekalian, beberapa bagian dari firman Tuhan ini sudah kita baca ya tadi di awal dan juga sebelum pujian ini. Dan saya mau mengajak kita membaca sisa ayat yang belum kita baca dari Mazmur 98 ini, yaitu ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, saya tampilkan di layar, saya akan bacakan bagi setiap kita Mazmur 98 ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, sebuah pertanyaan sederhana untuk mengawali perenungan kita adalah, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, apakah keajaiban menurut saudara? Apakah keajaiban itu? Seperti apa yang disebut dengan keajaiban itu? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keajaiban seringkali kita bayangkan sebagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, yang tidak biasa ya, yang aneh, yang jarang terjadi ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab memang tidak jarang kita melihat apa yang disebut dengan great miracles ya, atau keajaiban-keajaiban yang besar. Ya, kita tahu gitu ya, Allah membuat Musa bisa membelah laut Teberau. Kemudian Yesus dalam karya-karyanya mengerjakan banyak pekerjaan yang luar biasa. Membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang. Dan banyak lagi perbuatan luar biasa yang Ia kerjakan di dalam pelayanannya. Namun Bapak Ibu sekalian, apakah hanya itu saja yang termasuk dengan perbuatan ajaib di dalam hidup kita? Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita kembali melihat ayat yang pertama dari Mazmur 98 tadi. Ya, Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pemazmur di dalam Mazmur ini mau mengajak pendengarnya untuk bersama-sama mengingat dan menaikkan nyanyian yang baru kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 98 ini mau berbicara tentang pujian kepada Tuhan atas karyanya yang ajaib, ya, keselamatan yang Dia berikan, mulai dari lingkaran terkecil dari Israel ke seluruh bumi sampai kepada seluruh ciptaan. Ya, tadi kita melihat bahwa susunannya mulai dari mengajak orang-orang Israel untuk mengingat kesetiaan Tuhan, kemudian mengajak semua orang untuk bersama-sama mengucap syukur, dan kemudian sampai pada akhirnya mengajak umat Israel, mengajak seluruh dunia, seluruh bangsa, ya, baik itu semua makhluk alam untuk bergemuruh dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika pemazmur mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru, ini mau berbicara tentang sesuatu yang menyegarkan. Ya, bukan sebatas menciptakan lagu yang baru,
bukan sebatas menciptakan nyanyian-nyanyian yang baru, tetapi berbicara tentang hal-hal yang baru yang bisa kita katakan di dalam syukur kita. Sebab pemazmur mau mengajak pendengarnya untuk mengingat bahwa ada banyak memang hal yang baru di dalam perjalanan iman kita. Selalu ada hal yang baru yang Allah kerjakan. Selalu ada alasan baru untuk meninggikan Tuhan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, puji-pujian ini bukan cuma sekadar puji-pujian yang dinyanyikan, tetapi merupakan ungkapan ekspresi syukur dari dalam hati kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika pemazmur mengatakan bahwa dengan tangan kanannya, dengan tangan kudusnya, pemazmur mengatakan bahwa Allah mengerjakan keselamatan itu dengan luar biasa. Menunjukkan kuasa dan siapa dirinya. Ya, bahwa Allah adalah Allah yang mampu untuk menunjukkan kuasa yang besar. Bapak Ibu sekalian, dan ketika pemazmur mengatakan di dalam ayat yang pertama, ketika mengatakan bahwa Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Benar bahwa pertama-tama pemazmur mengatakan tadi bahwa Allah menyatakan kuasa, keselamatannya, keagungannya di hadapan bangsa-bangsa. Pemazmur mau mengingatkan kembali tentang begitu luar biasanya panggilan keselamatan dari Tuhan itu. Yang bukan cuma dinyatakan untuk orang-orang Israel saja, tetapi juga dinyatakan kepada semua bangsa. Bukan cuma untuk disaksikan kehebatan Tuhan itu bagi bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau mau berbicara tentang perbuatan ajaib yang dialami bangsa Israel, memang banyak ya, gak sedikit yang dialami. Tetapi Bapak Ibu sekalian mengingat perjalanan bangsa Israel yang kita baca ya dari kisah Keluaran ya, bahkan dari sebelumnya dari kejadian ketika Abraham dipanggil itu sampai Mazmur ini ditulis, itu bukan satu waktu yang singkat dan tidak setiap hari dan tidak setiap, belum tentu juga 1 tahun sekali keajaiban atau perbuatan yang berbasis itu terjadi. Betul ya? Bangsa Israel bisa dijajah puluhan tahun dan tidak ada pengharapan sama sekali. Tidak ada perbuatan ajaib sama sekali yang bisa dilihat. Ada masa-masa mereka hidup tentram, bahagia, biasa-biasa saja. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan. Jalan begitu biasa saja. Maka Bapak Ibu sekalian, inti dari ajakan pemazmur untuk menyanyikan ungkapan syukur yang baru. Nyanyian yang baru itu bukan cuma berbicara tentang kuasa Tuhan yang hebat itu. Atau perbuatan yang bombastis, atau yang tadi saya sebut dengan great miracles. Tetapi juga berbicara tentang kasih setia Tuhan. Di ayat yang ketiga tadi pemazmur mengatakan bahwa Allah menyatakan kasih setianya. Satu hal yang disyukuri daripada Tuhan bukan sekadar kuasa, kehebatan yang dipentaskan di hadapan bangsa-bangsa. Tetapi berbicara tentang kasih setia. Itu jugalah yang pemazmur maksudkan dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Bahwa Allah setia, tidak meninggalkan. Di tengah budaya bangsa-bangsa yang punya banyak Allah, Allah-Allah yang dipuja oleh bangsa-bangsa itu adalah Allah-Allah yang palsu, yang bisa lupa, yang bisa bertengkar, yang bisa punya nafsu, yang bisa juga berdosa, yang bisa salah bertindak kepada manusia. Tetapi bangsa Israel bersama dengan pemazmur mau mengatakan mereka menyadari bahwa Allah yang mereka percaya yang punya adalah Allah yang sejati dan spesial. Oleh sebab itu mereka bisa datang dan menaikkan syukur yang tiada terkira. Hanya karena kasih setia itu. Maka dari itu pemazmur bisa mengatakan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita akan kasih setia Tuhan itu. Pemeliharaan setiap hari itu tidak menjadi hal yang biasa-biasa saja bagi pemazmur. Sama seperti melihat pembebasan Tuhan terhadap bangsa Israel, demikian juga pemazmur mau mengajak pendengar dan setiap kita untuk bisa juga menyanyikan nyanyian baru yang sama terhadap pemeliharaan kasih setia Tuhan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah lagu lama ya, yang saya sangat suka. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu gitu ya. Judul lagu ini adalah What a Wonderful World.
Ya, lagu ini dipopulerkan oleh Louis Armstrong. Ya, ditulis pada tahun 1967 oleh dua orang penulis yang bernama George David Wise dengan Bob Thiel. Bapak Ibu sekalian, lagu ini ditulis di tahun 1967 dan pada tahun 2005 ya Bob Thiel, salah satu penulisnya itu menuliskan sebuah buku tentang lagu ini. What a Wonderful World, A Lifetime of Recordings. Menceritakan tentang kisah dia menulis hingga rilisnya lagu ini. Kemudian ketika di dalam bukunya Bob Thiel ini mengatakan bahwa tujuan dia menulis lagu What a Wonderful World ini adalah sebagai sebuah obat penawar. Ya, sebagai obat penawar yang dia ingin sampaikan kepada halayak ramai di Amerika pada saat itu akan situasi yang saat itu sedang menimpa Amerika. Di akhir tahun 60-an itu Bob Thiel ini menjelaskan situasi Amerika itu, bangsa mereka sedang dilanda dengan trauma nasional yang sangat mendalam. Mereka baru saja menyaksikan pembunuhan Presiden Kennedy, perang Vietnam, kekerasan rasial, kemudian ada banyak penderitaan dan ketidakjelasan masa depan di mana-mana. Akhir tahun 1960-an itu menjadi masa-masa kelam bagi Amerika dan Bob Thiel ini menuliskan lagu ini. Ya, What a Wonderful World. Dan di tahun 1970, ya di salah satu penampilan dari Louis Armstrong, penyanyi dari lagu ini, di awal sebelum menyanyikannya dia menyampaikan satu pidato singkat. Ya, demikian kalimat yang dia katakan. Dia berkata, beberapa di antara kalian anak muda berkata kepada saya, "Hei kakek, apa maksudmu what a wonderful world itu? Apa maksudmu sungguh ini dunia yang menakjubkan? Bagaimana dengan perang yang terjadi di sana sini? Kamu sebut itu menakjubkan?" Tetapi kemudian Louis Armstrong ini melanjutkan mengatakan bahwa, tetapi bagaimana jika kamu mendengarkan kakek tua ini sejenak? Dia mengatakan, menurutku, ya menurut saya bukan soal dunia ini terlalu buruk. Tetapi tentang apa yang akan kita lakukan padanya. Bagaimana kita melihat dunia ini. Maksud saya, lihatlah dunia yang menakjubkan yang bisa saja terwujud. Jika kita mau mencoba. Lihatlah, bayangkan, lihatlah dunia ini dengan kacamata yang kita inginkan. Yang kita rindukan. Jika kita mau mencoba. Dan kasih, itulah rahasianya. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita sedikit menyanyikan lagu ini ya. Saya rasa harusnya banyak dari kita akrab dengan lagu ini ya. Lagu ini liriknya juga cukup mudah. Saya mau ajak kita nyanyi bersama-sama supaya saya tidak solo sendiri. Begitu ya, kita coba nyanyikan lagu ini sambil kita membaca lirik demi lirik. Dan kita coba melihat bagaimana Bob Thiel, Louis Armstrong melihat dunia dan mengekspresikannya lewat lagu ini. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the broad blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow.
much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia Amerika pada saat itu yang penuh dengan kemelut, peperangan, Bob Thiel dan Louis Armstrong ini menyatakan pesan ini. Mereka tidak mengajak halayak ramai untuk melihat hal-hal yang besar atau kemenangan perang atau lain sebagainya. Tetapi mereka hanya mengajak pendengarnya untuk melihat pohon yang hijau, bunga yang bermekaran. Dan melihat mereka bermekaran di hadapan kita. Melihat langit yang biru, menikmati siang, menikmati malam. Melihat pelangi, bukan cuma di langit tetapi di wajah orang-orang yang lalu lalang di hadapan kita. Memperhatikan bayi yang bertumbuh setiap hari, yang kelihatannya biasa tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari dunia yang menakjubkan itu. Bapak Ibu sekalian, di akhir perenungan ini saya mau mengajak kita untuk sejenak seperti sebuah film, ya. Bapak Ibu sekalian mungkin akrab dengan scene dari film ini, boleh slide selanjutnya. Scene dari film Matrix, ya, slow motion yang paling ikonik begitu ya. Saya mau mengajak kita saat ini untuk bisa slow down dan zoom. Nah, itu kan teknik dalam filmnya ya, di slow motion itu udah di slow down ya, kemudian di zoom. Tujuannya supaya apa? Supaya adegan itu kelihatan lebih dramatis, lebih indah, lebih keren. Ya, di semua dibuat lebih perlambat. Adegan yang harusnya mungkin ini cuma 1 detik, ya pistol ditembakin der gitu. Ini bisa jadi 10 detik sendiri gitu ya. Udah pelurunya dilambatin gitu ya, kameranya diputer, di zoom gitu ya. Sampai semua angle dapat dan orang dapat kelengkapan gambar itu. Dan begitu pun juga dalam hidup kita. Biar dalam hidup kita juga bisa slow down and zoom di dalam momen-momen perenungan kita. Dan Bapak Ibu saat ini saya ingin mengajak setiap kita sudah mendapatkan 1 lembar kertas dan pulpen. Ya Bapak Ibu sekalian yang di rumah juga boleh sejenak menyiapkan selembar kertas dan pulpen. Saya mengajak kita untuk bisa sejenak slow down and zoom juga pada keseharian kita. Mari kita ambil sisa waktu yang ada dalam ibadah kita malam hari ini untuk menuliskan apa saja yang menjadi aktivitas kita hari ini. Ya dalam kertas yang kalau dibagikan di ruangan kebaktian sudah tertulis jam dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ini. Bapak Ibu sekalian bisa pertama-tama daftarkan ya aktivitas sepanjang hari ini. Ya di dalam daftar aktivitas itu daftarkan jam 6 saya ngapain, mungkin sampai jam 8, kemudian jam 9 saya baru ngapain gitu. Pertama daftarkan saja dulu. Apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan dari awal sampai jam ini. Dan setelah Bapak Ibu sekalian melakukannya, maka silakan Bapak Ibu sekalian coba ingat kembali. Apa yang Anda perhatikan atau apa yang Anda lalui di jam-jam itu. Apa yang sekiranya menjadi perbuatan ajaib Allah. Kalau ada hal besar itu luar biasa yang saudara alami. Tetapi kalau itu hanya hal kecil, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan dan coba tuliskan. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan, ya. Kemudian ingat kembali hal-hal sederhana apa yang saudara temukan dalam momen tersebut dan cobalah sambil menuliskan itu sambil melihat momen itu sebagai perbuatan ajaib dari Allah. Mari kita slow down and zoom kepada setiap peristiwa kita. Entah kita di kantor, tadi apa yang kita perhatikan? Apa yang kita syukuri? Mungkin hal sesederhana hari ini printer kantor tidak rusak. Atau mungkin sesederhana tadi di jalan macetnya tidak begitu lama. Atau sekadar tadi hujan tidak banjir. Atau hal-hal sederhana lain yang mungkin saudara saksikan. Mari silakan ambil waktu beberapa menit ini. Silakan dengan perlahan. Daftarkan terlebih dahulu setiap kegiatan saudara. Kemudian coba ingat kembali satu demi satu. Apa saja perbuatan ajaib Allah dalam hidup saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang menulis, Bapak Ibu sekalian bisa meneruskannya di rumah dan Bapak Ibu juga dapat melakukan bagian ini setiap hari. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang doa eksamen, maka ini adalah salah satu bagian dari 5 langkah yang dilakukan di dalam doa eksamen. Hanya saja ini dengan bentuk yang sedikit berbeda. Namun Bapak Ibu sekalian dapat melakukannya ini di dalam waktu tenang saudara. Sehingga saya rindu ini boleh menolong kita untuk bisa melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Untuk mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, saya ingin sekali lagi mengajak kita menaikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Pujianku terpaku. Biar lewat pujian ini, setelah kita kembali mengingat setiap perbuatan ajaib Allah, kita bisa menaikkan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita katakan, Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam rembulan dan dalam cahaya mentari, di gelap badai ataupun di dalam indahnya pelangi, keajaiban Tuhan selalu ada. Kasih setianya tidak pernah pergi. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai, dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dalam tangisan dan wajah berseri, kan kami temukan kasih-Mu, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lalai, dan terus memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan, ketika kami mengingat bahwa kami punya Engkau, kami mengenal Engkau, dan Engkau selalu ada. Di dalam gelap maupun terang, di dalam suka dan duka. Ajarlah kami untuk bisa terus melihat karya-Mu. Sehingga sebagaimana pemazmur mengajak setiap kami pada malam hari ini, untuk bisa terus menaikkan puji-pujian, merasakan kasih-Mu dalam setiap langkah, baik mudah maupun sulit. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seluruh ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.